oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk bab zikri ar-ridha bil ma'siyah. Bab zikri ridha bil ma'siyah. Penyebutan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah tentang ridha bil ma'siyah, tentang orang yang ridha dengan kemaksiatan. Kemaksiatan jemaah yang dimuliakan oleh Allah itu seharusnya dibenci, dan itu tanda bahwa seseorang itu memiliki keimanan di dalam hatinya, yaitu ketika dia benci dengan kemaksiatan. Ya, benci dengan maksiat itu adalah pengaruh iman. Seseorang bisa benci dengan kemaksiatan, ya, karena dia punya iman di dalam hatinya. Ya. Disebutkan beberapa dalil. Ya, ada dua hadis yang beliau angkat di sini. Dan yang pertama beliau sebutkan asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Riwayat Abdullah bin Mas'ud ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Tayyib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, halakta, engkau binasa, illam ya'rif qalbuka al-ma'rufah. Jadi halakta illam ya'rif qalbuka al-ma'rufah. Engkau binasa, engkau merugi apabila hatimu tidak mengenali perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Tentu baik ma'ruf yang dimaksud di sini adalah perkara yang ma'ruf ya menurut Al-Quran dan As-Sunnah, menurut syariat Allah, ya, bukan baik ma'ruf menurut ya kebiasaan setiap orang, tidak. Jadi bukan itu standarnya. Ya, standar sesuatu kita katakan ma'ruf, baik, standarnya adalah syariat Allah. Ya, Al-Quran was Sunnah ala fahmi salafil ummah. Itulah yang kita maksud dengan ma'ruf, standarnya seperti itu. Ya, karena kalau setiap orang kita mau pakai aturannya tentang mana yang ma'ruf dan mana yang tidak ma'ruf, ya maka di sana banyak pertentangan. Karena manusia itu ya terkadang sesuatu ada yang menganggapnya ma'ruf dan ada yang menganggapnya mungkar, ya. Ya seperti itu. Ya. Orang menari tidak pakai baju, kan ada yang mengatakan itu mungkar. Tapi ternyata ada juga yang mengatakan itu kan seni. Iya. Jadi katanya kalau joget-joget, ya menari, mempertontonkan aurat, ya katanya itu bagus, itu kan seni, budaya. Jadi harus dihormati, dianggap baik. Ya, ini kerusakan di dalam berfikir. Ketika maksiat, hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai sesuatu yang indah, ya. Dianggap sebagai sesuatu yang ma'ruf. Baik. Jadi beliau mengatakan halakta, engkau binasa, illam ya'rif qalbuka al-ma'ruf. Apabila hatimu tidak mengenali yang ma'ruf. Wa yunkiril munkar. Ya, dan engkau binasa apabila hatimu tidak mengingkari kemungkaran. Jadi seseorang yang hatinya tidak ada pengingkaran dengan perbuatan mungkar yang dilakukan di sekitarnya, yang dia lihat, yang dia saksikan,
atau yang dia ketahui terjadinya kemungkaran itu di satu tempat, maka beliau ingatkan, halakta, engkau binasa. Ya, kenapa jemaah dimuliakan oleh Allah? Karena ketika hati kita tidak mengingkari kemungkaran, maka itu tanda lemahnya iman. Ya, tanda lemahnya iman, atau bahkan hilangnya iman di dalam hati seseorang. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia punya kekuasaan atas orang yang melakukan kemungkaran, maka dia rubah kemungkaran itu, hentikan kemungkaran itu dengan tangannya. Ya, seperti aparat pemerintah, maka wajib bagi mereka untuk menghentikan kemungkaran itu dengan tangannya. Adapun kita ini tidak bisa. Kalau kita yang mau hentikan kemungkaran dengan tangan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perkelahian, pertikaian. Karena dia akan mengatakan, "Nih, kamu siapa?" Ya. Kamu siapa? Ya, tapi kalau aparat yang turun tangan, pemerintah yang turun tangan, maka mereka tidak akan mengatakan siapa kok. Ya memang dia pantas menghentikan saya. Makanya mereka lari, bubar. Ya, atau menyerah, angkat tangan, menyerahkan diri dan seterusnya. Karena dia sadar bahwa memang ini tugasnya. Ya. Makanya ya kalau kita ya tidak perlu kita ya pergi menghentikan orang yang melakukan kemungkaran, ya karena yang terjadi apa? Perkelahian. Yang terjadi pertikaian, bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah. Ya. Kita ingin mencegah seseorang dari minuman keras, tapi justru menimbulkan perkara yang lebih besar dari orang yang minum minuman keras, yaitu terjadinya pembunuhan darah. Ya, dan pembunuhan itu lebih dahsyat. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallahi, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia dan isinya ini, ya, itu masih lebih ringan itu dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Ya. Fa illam tastati, kata Nabi, kalau kamu tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangan karena kamu tidak punya kuasa atas orang yang melakukan kemungkaran, ya, fa bilisanik, maka dengan lisanmu, lidahmu. Kita ingatkan dengan lidah. Ya. Fadzakir fa innama anta muzakkir. Ingatkan, beri peringatan karena engkau memberi peringatan. Nah, itu saja. Kalau mereka mau berhenti mengikuti himbauan kita untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, ya alhamdulillah, itu hidayah dari Allah untuk mereka. Tapi kalau mereka tidak berhenti, ya kita tidak boleh memaksakan mereka kalau kita tidak punya kuasa. Karena yang terjadi biasanya adalah ya kerusakannya lebih besar, seperti yang kita sebutkan contohnya. Fa illam tastati', dan kalau kamu tidak mampu merubah kemungkaran dengan lisanmu, dengan lidahmu, maka fa biqalbik, maka dengan hatimu. Bagaimana cara kita merubah kemungkaran dengan hati? Maksudnya adalah mengingkari kemungkaran itu dengan hati. Itulah maksudnya merubah kemungkaran dengan hati, adalah mengingkari kemungkaran itu dengan hati. Ya. Dan Nabi mengatakan wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Itulah selemah-lemah iman. Artinya amal yang paling rendah, ya, itu adalah orang yang hanya bisa mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Amal yang paling rendah itu amalan di dalam hal mengingkari kemungkaran. Nah, orang yang tidak punya pengingkaran dengan hatinya terhadap kemungkaran, ini bahaya. Ya, tidak punya pengingkaran. Dia tidak mengingkari artinya dia ridha, atau bahkan dia senang, dia setuju dengan perbuatan itu. Ya, dan kita sudah jelaskan bahwa ar-radi bimanzilati al-amil. Orang yang ridha dengan satu perbuatan, maka dia posisinya sama seperti orang yang melakukan perbuatan itu. Kalau perbuatan itu ma'ruf, bagus, ya alhamdulillah, kamu suka perbuatan ma'ruf, mudah-mudahan engkau juga mendapatkan jatah pahala dari itu. Tapi kalau yang engkau sukai, yang engkau ridhai itu adalah perbuatan mungkar,
ya makanya bahaya, karena engkau akan terlibat ya untuk mendapatkan dosa dari perbuatan mungkar tersebut ketika Anda ridha. Walaupun di rumah Anda mengaji, baca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran ya, bahkan merojah hafalanmu 30 juz ya, tapi kalau di sana terjadi perbuatan mungkar ya, dan Anda ridha, senang ya, Masya Allah, alhamdulillah sudah ada ya orkes ya, sudah ada elektron ya, sudah ada ini, dia ridha dengan perbuatan itu ya, maka ar-radhi bimanzilati al-amil. Orang yang ridha dengan satu kemungkaran itu seperti orang yang melakukannya. Makanya beliau mengatakan halakta, engkau binasa apabila hatimu itu tidak mengingkari kemungkaran. Dan mengingkari kemungkaran jamaah dimuliakan oleh Allah ya, itu bukan hanya dengan bencinya hati kita dengan kemungkaran. Harus ada aksi ya. Harus ada aksi, harus ada gerakan. Apa gerakannya? Tinggalkan perbuatan, tinggalkan tempat terjadinya kemungkaran itu. Ya. Jadi jangan Anda katakan saya benci dengan kemungkaran ini, tapi Anda tetap ada di situ. Itu berarti Anda tidak benci dengan kemungkaran. Kalau Anda benci pasti Anda tinggalkan. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahzau biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum, kata Allah. Ya, apabila engkau mendengarkan orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah ya, dan ya orang mengolok-olok agama Allah, bersenda-gurau tentang agama Allah ya, maka fala taq'udu ma'hum ya, jangan kau duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan hal yang lain ya, karena innakum idzam mislum, kalau kau tetap di situ kamu sama dengan mereka, kata Allah. Jadi walaupun ketika itu Anda benci dengan perbuatan mungkar, tapi Anda tetap di situ, maka kamu sama dengan mereka. Ya, dan khawatirnya Allah turunkan laknat di tempat itu, Anda juga dapat jatah laknat, percikannya. Ya, walaupun Anda tidak melakukan perbuatan itu, kita tinggalkan selama kita mampu. Ya, beda kalau tidak mampu di atas pesawat. Ada orang yang bermaksiat ya, tidak mungkin kita mau tinggalkan pesawat ya, berhenti saya mau loncat ya, tidak mungkin. Kita di atas bus, kereta misalnya, ada terjadi kemungkaran ya, tidak mungkin kita mau loncat ya. Dalam kondisi itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan ya. Di rumah kita misalnya, tetangga putar musik besar-besar ya, masa kita mau angkat rumah ya, kan tidak mungkin ya, ayo kita tinggalkan saya rumah ini ya, tidak mungkin. Kita mau berteduh di rumah kita, maka fattaqullaha mastata'tum ya, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang kita bisa. Tayyib. Jadi halakta, engkau binasa kalau hatimu tidak mengenal yang ma'ruf. Nah, ini juga ya isyarat untuk kita belajar ya, memahami agama ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, al-ma'ruf yang dimaksud adalah ya, al-ma'ruf ya standarnya adalah agama Allah, standarnya Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini kita harus belajar, kita harus menggali Al-Quran, Sunnah, mana maknanya, kandungan-kandungannya ya, supaya kita tahu mana yang ma'ruf dan mana yang tidak ma'ruf ya. Dan semakin banyak yang kita tahu zaman dimuliakan oleh Allah, maka semakin kita menjaga diri kita dari kebinasaan ya. Sebagaimana orang yang tidak mengetahui perkara yang ma'ruf ya, boleh jadi dia melakukan satu kemungkaran yang dia sangka itu adalah perkara yang ma'ruf, atau dia meninggalkan satu perkara ma'ruf yang dia sangka adalah kemungkaran. Kenapa? Karena kebodohan ya. Kan hari ini banyak zaman dimuliakan oleh Allah ya, manusia menghina satu perbuatan ya, manusia merendahkan bahkan mengejek satu perbuatan, padahal itu adalah sunnah Nabi, padahal itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi diolok-olok, diejek ya, bahkan dianggap mungkar ya. Kan masalah yang seperti itu ya, itu adalah buah dari kebodohan. Tayyib. Wali Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, anhu, darinya, maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud
Ya, anhu darinya maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun." Ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi ba'athahu fi ummatin, tidak ada seorang nabi yang Allah utus, ya, yang Allah utus kepada satu umat sebelumku dari umat-umat sebelumku, illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun, kecuali dari umatnya itu ada yang menjadi hawariyun, yaitu pengikut yang membelanya, yang ikut berjuang bersamanya, ya, wa ashabun, dan sahabat-sahabat. Jadi setiap nabi itu ada hawariyun yang bersamanya, pengikut, ya, orang-orang yang mau setia bersama nabi itu, berjuang bersama nabi itu. Ya, ya'khuduna bi sunnati, ya'khuduna bi sunnati. Yang hawari ini, sahabat-sahabat ini mengambil sunnahnya, mengikuti sunnahnya, sunnah nabi itu. Wa yaqtaduna bi amri, dan berqudwah dengan perintahnya, maksudnya melaksanakan perintahnya. Apa yang dia perintahkan, ya, maka mereka ini segera sami'na wa ata'na. Itu sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila diperintahkan tidak ada kata lain, sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati. Jadi kata Nabi, tidak ada seorang nabi sebelumku kecuali mesti dia punya sahabat, mesti dia punya hawariyun yang mengikuti sunnahnya dan melaksanakan perintah-perintah nabi itu. Iya. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian takhlufu min ba'dihim, setelah mereka, setelah sahabat-sahabat mereka ini, sahabat-sahabat Nabi ini, ya, termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah mereka datanglah khuluf, pengganti yang jelek, ya, pengganti yang jelek. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Yang pengganti jelek ini, yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan apa yang mereka tidak kerjakan. Ya, mereka suruh orang salat tapi dia sendiri tidak salat. Ya, dianjurkan orang berpuasa tapi dia sendiri tidak berpuasa. Ya, bahkan di mimbar-mimbar dia mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, akan tetapi dia sendiri, ya, tidak mau mengambil tunduk kepada Al-Quran dan hadis, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, memerintahkan menghidupkan sunnah tapi justru dia mematikan sunnah. Dia yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan apa yang mereka tidak kerjakan, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Ya, jadi sudah tidak mengerjakan apa yang mereka ucapkan, justru mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, melakukan bid'ah, melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pengganti yang jelek. Ini muncul setelah masanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Faman jahadahum biyadihi," maka siapa yang memerangi mereka, pengganti yang jelek ini, dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka dia orang beriman, artinya dia punya iman. Ya, siapa yang memerangi mereka? Memerangi sini tidak mesti diperangi dengan pedang, tidak. Ya, dinasihati, diingatkan, ya, dihalau dari melakukan perbuatan mungkar dan seterusnya. Maka itu maksudnya juga di situ. Maka siapa yang memerangi mereka, ya, dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka dia mukmin. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min, dan siapa yang memerangi mereka dengan lidahnya, fahuwa mu'min, maka dia juga mukmin, maksudnya mengingatkan mereka. Wa man jahadahum biqalbih, dan siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, fahuwa mu'min. Memerangi dengan hatinya maksudnya membenci perbuatan mereka, tidak ridha dengan perbuatan mereka. Ya, maka kalau anda tidak ridha dengan perbuatan mereka, anda benci dengan perbuatan itu, maka anda berarti orang beriman.
Anda punya iman di dalam hati Anda. Ya, karena itu tanda keimanan Anda benci dengan perbuatan mungkar dan Anda tinggalkan tempatnya, tempat terjadinya kemungkaran itu. Dan Nabi mengatakan walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Dan tidak ada di balik itu, ya, artinya kalau orang yang sudah ridha dengan kemungkaran, kata Nabi tidak ada lagi ya di balik itu ya dari keimanan habbatu khardal, ya walaupun sebesar khardal. Khardal ini biji tanaman yang sangat kecil. Ya, biji tanaman yang sangat kecil. Ya, jadi tidak ada di balik ini masih orang yang hanya mampu membenci kemungkaran itu dengan hatinya, tidak ada di balik itu ya habbatu khardal, ya seberat ya biji yang kecil dari keimanan. Tayyib. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak bisa tidak bisa membenci kemungkaran, yaitu imannya sangat kritis. Ya, imannya sangat tipis, sangat sedikit. Ya, dia sedang sakit hatinya itu. Ya, perlu segera diobati. Dan mungkin sudah sangat kronis ya. Kalau sudah tidak bisa benci dengan kemungkaran, kronis sekali itu. Ya, dan seperti itu susah untuk diobati. Berbeda dengan orang yang melakukan maksiat tapi dia benci dirinya ketika berbuat maksiat, ya sebenarnya itu masih tanda iman itu. Anda masih punya iman. Ya, dia bermaksiat tapi dia benci dirinya. Kenapa saya berbuat maksiat? Dia sesali dirinya. Oh, itu tanda keimanan. Ya, daripada orang yang tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa tapi dia ridha dengan perbuatan dosa. Ya, dia benci kalau dia melakukan perbuatan itu tapi dia ridha kalau dilakukan orang lain. Ya, maka dia sama dengan orang yang melakukan itu, ini lebih jelek daripada yang pertama tadi yang melakukan perbuatan maksiat tapi dia benci dirinya telah terjatuh dalam maksiat itu. Ya, dia sesali dirinya telah terjatuh dalam maksiat itu, makanya lebih mending dibandingkan yang ini tadi, orang yang ridho dengan perbuatan mungkar. Ya. Dan yang masalah kalau yang dia ridho, ya ridho itu adalah perbuatan syirik. Nah, ini luar biasa, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau yang dia ridhoi adalah perbuatan syirik, dosa besar yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khawatir dengan orang-orang seperti ini. Ya. Orang yang ridha dengan perbuatan syirik. Tayyib. Selanjutnya walahu an Ummi Salamah, dan diriwayatkan olehnya yang dimaksud di sini siapa? Diriwayatkan olehnya yaitu Imam Muslim. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya, marfu'an, diriwayatkan secara marfu', terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini termasuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Sesungguhnya yusta'mal, ya, akan dipekerjakan atas kalian. Maksudnya akan menjadi pemimpin kalian. Ya. Akan menjadi waliul amr, penguasa atas kalian. Umara, ya, pemimpin, fata'rifuna wa tunkirun. Ya, maka engkau mengenali dan engkau mengingkari. Ya, engkau mengenali dan engkau mengingkari. Maksudnya ada dari perbuatan yang engkau ingkari. Ya, karena pemimpin ini berbuat maksiat, pemimpin ini berbuat zalim. Ya, korupsi, ya, maksiat yang lainnya dan seterusnya. Ya. Maka Nabi mengatakan faman kariha faqad bari'ah. Maka siapa yang membenci perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, perbuatan zalim yang dilakukan oleh penguasa, pemimpin tersebut, faqad bari'ah, maka dia telah berlepas diri dari perbuatan mungkar, zalim penguasa itu. Jadi perbuatan mungkar yang dalam penguasa kita tidak boleh ridhoi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wajib untuk kita benci. Dan sekali itu tanda keimanan.
Ya. Akan tetapi ya jangan sampai kita salah faham. Ini juga salah satu dalil ya orang-orang yang menggelar aksi demonstrasi, aksi protes dan menjatuhkan kehormatan penguasa. Ya, ini dalilnya itu salah satunya, tapi salah difahami. Difahami berdasarkan hawa nafsu. Ya. Jadi kita benci dengan perbuatan penguasa, itu tidak harus kita turun ke jalan, kumpulkan orang, kemudian kita informasikan secara meluas kepada seluruh manusia, inilah kemungkaran pemerintah kita. Tidak seperti itu. Ya. Saya ada di dalam rumah saya sendiri, saya mendengarkan, melihat perbuatan zalim dari seorang penguasa, saya benci perbuatan itu. Ini tidak pantas. Ya, tanpa harus saya turun ke jalan. Ya. Tanpa saya harus menulis kritikan terhadap ya penyimpangan dan kezaliman penguasa itu lalu saya sebarkan, tidak. Ya. Tidak. Kita benci tidak mesti kita turun ke jalan. Nah, ini yang disalahpahami. Karena sebenarnya ya orang-orang yang turun ke jalan itu menggelar aksi demonstrasi, sebenarnya mereka turun ke jalan dulu, setelah ditegur baru cari dalil. Ya, akhirnya ya apa saja yang cocok dengan perbuatannya, oh ini ya cocok ya, dicocok-cocokkan. Ya, makanya ulama kita menasihati ya, istadil qabla an ta'taqid wa la ta'taqid summa tastadil fatadil. Nah itu. Ini kaidah yang hebat ya. Jadi istadil qabla an ta'taqid, sebelum Anda meyakini sesuatu, sebelum Anda melakukan sesuatu, ya kuatkan dulu perbuatan itu, keyakinan itu dengan dalil. Ya, sebelum Anda melakukan, dalilnya dulu. Ya, dalilnya dulu. Supaya perbuatan kita ini betul-betul sesuai dengan ya apa yang diinginkan oleh Allah. Wala ta'taqid summa tastadil. Nah, jangan dibalik. Kita lakukan dulu apa yang kita inginkan. Ya, setelah kita mendapatkan bantahan, teguran, kritikan, baru kita cari-cari dalil. Ya, kita garu-garu Al-Qur'an. Ya, garu-garu hadis-hadis Nabi. Ah, ini kayak yang cocok ini. Ya, baru cari. Jadi wala ta'taqid summa tastadil. Jangan Anda melakukan dulu, meyakini dulu, kemudian cari dalil. Fatadil. Kalau begini Anda akan sesat. Nah, itu. Itu diantara kebiasaan ahlul bidah. Ya, berbuat dulu, nanti mendapatkan teguran baru cari dalil. Apa dalilnya? Ya, mana dalilnya? Ini dalil. Oh, ini yang cocok, ini yang sesuai. Ya, karena orang tidak akan terima kalau itu tidak ada dalilnya. Kalau dia sudah mendapatkan kritik, kalau sudah mendapatkan peringatan, dia tidak punya dalil, maka orang akan tinggalkan perbuatan itu. Tapi bagaimana supaya orang tetap ikut melakukan itu? Dia cari-cari dalil. Ya, maka tertipulah orang yang bodoh dan selamatlah orang yang punya ilmu. Karena yang mengikuti ya sesuatu yang dalilnya hanya dicari-cari, dibuat-buat, ya itu hanya orang-orang yang bodoh sebenarnya. Ada orang yang sudah punya ilmu, ya kalau dia tahu ini tidak dalilnya, maka ditinggalkan. Ya, kan praktis itu. Orang yang punya praktis, tidak ada ilmunya, tinggalkan. Ada ilmunya, ya kita hidupkan. Tidak ada ilmunya, kita tinggalkan. Baik. Jadi membenci perbuatan penguasa, kemungkaran penguasa itu tidak harus turun jalan, tidak harus. Tidak harus lewat YouTube. Ya, tidak harus kita masuk TV, ceramah, sampaikan. Tidak harus. Anda di rumah sendiri, Anda bisa benci perbuatan itu sudah cukup. Anda sudah berlepas diri dari ya kezaliman penguasa. Wa man ankara faqad salimah. Dan siapa yang mengingkari maka sungguh dia selamat. Ya, siapa yang mengingkari sungguh dia selamat. Ya. Jadi cara mengingkari bagaimana? Apakah dengan cara kita turun ke jalan ya mengingkari, oh penguasa kita seperti ini, kita tidak setuju. Ya. Ya, caranya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan man arada ayyan sahlizi sultan. Siapa yang mau untuk memberi nasihat kepada sultan fala yubdilahu alaniyah. Jangan lakukan terang-terangan. Jadi mengingkari keburukan, maksiat dan kezaliman penguasa itu tidak harus terang-terangan. Ya. Tidak harus kita datang kepadanya berdua, sampaikan.
Ini kata Nabi, jangan sampaikan terang-terangan. Walakin ya'khudz bi yadihi, tapi yakhlu bi, dan berduaan dengannya. Ya, kemudian sampaikan. Fa in qabilah, kalau dia terima, fadzaka, maka itu yang kita harapkan. Wa illa, kalau dia tidak terima, faqad adda allazi alaihi lah. Kalau dia tidak terima, kata Nabi, berarti kita sudah menunaikan kewajiban kita terhadap pemerintah. Itu menasihati pemerintah. Selesai. Nabi tidak katakan kalau dia tidak terima, kumpulkan manusia, tunjukkan kekuatan kaum muslimin, turun ke jalan. Nabi tidak katakan seperti itu, ya. Tapi Nabi mengatakan kamu sudah melaksanakan kewajibanmu, selesai sudah. Ya, selesai. Ya, itu wasiat Nabi. Mengingkari tidak harus di depan orang, enggak. Ya. Tapi Anda datang di depannya, itu. Inilah ya afdhalus syuhada, kata Nabi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, afdhalus syuhada, ya, kalimatu haqqin tuqamu 'inda sultanin jair. Jadi seutama-utama syuhada, ya, adalah kalimatu haqqin, kalimat yang hak, ya, yang ditegakkan di hadapan penguasa yang zalim. Jadi di hadapan penguasa, langsung di hadapannya. Ini juga dalilnya orang yang demo, tapi salah difahami. Karena Nabi mengatakan inda sultan, di dekatnya sultan itu, langsung di depannya, bukan di depan kamera, ya, bukan di atas mobil, ya, pemerintahnya jauh sana, ya, dia di Makassar, pemerintahnya di Jakarta, gimana caranya? Itu bukan indahu, ya, indahu di dekatnya, ya, makanya gentle itu, ya, ini yang susah ini. Ini yang susah, datang langsung. Kan para salaf dulu seperti itu. Ya. Sayangkannya sebagian saudara-saudara kita berdalil dengan perbuatan para salaf kita yang menasih pemerintah untuk, ya, yang menasih pemerintah pada waktu zaman mereka gunakan itu dalil untuk demo. Katanya lihat ini, ya, ulama-ulama salaf kita menasih pemerintah. Iya, tapi kan di depannya, ya, langsung berdiri di depannya, tunjuk hidung. Anda berani tidak? Ya, tidak harus. Kan kadang kita sebagai orang mau dibilang juga, oh ya tahu, ya, melawan pemerintah hebat, ya. Tapi kalau berdua kan tidak ada yang lihat, ya, apa hebatnya kalau tidak ada yang lihat? Tidak ada yang nanya kalau tidak ada yang lihat. Kita mau dilihat, dipublikasikan. Oh, masya Allah, Ustadz Fulan, ini berani dia ini laki-laki nih. Ya, salafi yang tidak mau demo itu bencong. Nah, ini luar biasa ini, ya. Bahkan katanya kita ini yang tidak mau demo, ya, tidak mau turun aksi demo, itu dipertanyakan keimanannya. Innalillahi, ya. Bagaimana cara berpikir seperti itu? Ya, menyelisih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan itulah orang yang beriman. Sementara orang yang mengikuti tuntunan Nabi itu didaukan keimanannya. Ya, padahal salafiyun, ya, ahlu sunnah wal jamaah, ya, berpendirian seperti itu bukan karena takut. Bahkan kalau masalah berani, ya, salafi yang paling berani insyaallah, ya. Tapi mereka berani di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita tidak ikut demo, sebenarnya itu keberanian, ya. Karena ketika manusia sudah menganggap penguasa ini harus didemo, kita tetap tidak demo. Ya, itu kan keberanian, karena kita akan dicibir, ya. Betul, mereka mencibir kita. Dan kita cuma menasihati. Kalau mereka tidak mau, ya itu urusan dia. Ya, selesai. Tayyib. Jadi Nabi mengatakan, "Wa man ankara faqad salima." Siapa yang mengingkari, selamat. Ya, tapi ingkari di depannya langsung. Anda lihat penguasa begini, langsung ingkari, tunjuk. Afwan, ini salah ini. Sampaikan dalil. Kan seperti itu, salaf kita seperti itu. Ya, langsung tunjuk. Bahkan sebagian penguasa pada waktu dahulu itu menangis-nangis di hadapan ulama kita karena nasihat mereka. Di depannya langsung. Ya. Baik. Walakin man radhiya wa taba'. Akan tetapi orang yang ridha dengan kemungkaran, kezaliman penguasa, dan dia mengikuti, ya, maka inilah orang-orang yang, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah orang-orang yang
merugi. Orang yang ikut terlibat ya dan ridha dengan ya kemaksiatan yang dalam penguasa. Ai kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maksudnya man karya biqalbi wa ankara biqalbi. Ya, maksudnya dalam hadis ini adalah orang yang benci dengan hatinya dan mengingkari dengan hatinya. Ya, perbuatan penguasa tersebut. Baik. Wa fi riwayatin ghairi sahih, dan dalam riwayat yang lain yang bukan riwayat as-sahih, bukan riwayat Muslim, ya, itu riwayat yang dikeluarkan oleh Ibn Waddah di dalam kitabnya Al-Bid'ah, ya, Al-Bid'ah. Ya, setelah kalimat wataba'ah beliau mengatakan faulaika humul halikun. Orang yang ridha dan mengikuti kezaliman penguasa itu, mereka itulah orang-orang yang binasa. Mereka orang-orang yang binasa, orang-orang yang merugi. Ya, al-halikun, orang yang binasa dengan perbuatannya. Dan bahkan itulah sebesar-besar kebinasaan zaman dimuliakan oleh Allah. Ya, ketika kita ridha dengan kemungkaran, rugi kita. Ya, apalagi mengikuti ya perbuatan dan kezaliman penguasa tersebut. Nah, wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdi, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.